Oke, hari ini kita akan coba bedah salah satu tipe kepribadian dalam Enneagram, yaitu tipe 2, atau yang sering banget dijuluki sang penolong. Kita akan lihat apa sih yang sebenarnya ada di balik keinginan mereka yang kelihatannya selalu ingin memberi. Pasti deh, kita semua punya teman atau kenalan yang kayak gini. Sosok yang super peduli, baik hati, dan kayaknya kapanpun kita butuh, dia selalu ada buat kita. Nah, ini dia gambaran klasiknya tipe 2. Mereka adalah sang pemberi yang seolah-olah tanpa pamrih, yang jadi sandaran buat semua orang di sekitarnya. Kelihatan sempurna ya. Tapi tunggu dulu, gimana kalau ternyata di balik semua kebaikan ini ada sisi gelapnya? Karena motivasi di balik sikap penolong ini ternyata jauh lebih rumit dari yang kita kira. Oke, sekarang kita coba kupas lapisan pertamanya. Kita bakal nemuin kalau kemurahan hati mereka ini sebenarnya didorong oleh sebuah kebutuhan yang sangat dalam dan seringkali nggak mereka sadari, yaitu kebutuhan akan pengakuan. Iya kan? Kalau dilihat dari luar, kehadiran dan dukungan mereka itu rasanya tulus banget, murni, kayak sebuah anugerah buat orang-orang di sekitar mereka. Tapi, di baliknya, semua itu sebenarnya adalah cara mereka buat dapetin sesuatu yang mereka butuhin banget, disukai dan dihargai. Sebuah strategi untuk memuaskan kebutuhan itu. Makanya, tipe 2 ini sering disebut diarahkan oleh orang lain. Maksudnya apa? Yaitu, harga diri mereka tuh gampang banget goyah, sangat bergantung pada reaksi dan persetujuan dari luar. Mereka seolah-olah selalu mengukur suhu sosial di sekitar mereka. Intinya gini, secara nggak sadar mereka itu seringkali bikin situasi di mana orang lain jadi butuh mereka. Jadi ada semacam pesan tersembunyi gitu. Ayo dong butuhin aku, yang sebenarnya artinya perhatiin aku, akui aku. Oke, sekarang kita coba mundur sedikit ya. Dari mana sih sebenarnya datangnya dorongan yang begitu kuat untuk selalu dibutuhkan ini? Jawabannya ya seperti yang sering terjadi dalam psikologi, akarnya ada di masa kecil mereka. Di pengalaman-pengalaman yang membentuk cara mereka memandang apa itu cinta dan bagaimana cara mendapatkan harga diri. Dan proses ini cukup tragis sebetulnya. Mereka belajar kalau cinta itu bersyarat, harus dibeli dengan jadi anak baik atau jadi penolong. Seringkali, peran mereka bahkan terbalik. Anak kecil yang harusnya diurusin malah jadi pengasuh buat orang dewasa, dan kebutuhan mereka sendiri jadi terabaikan. Dari situ muncul kebanggaan yang keliru, di mana mereka merasa hebat karena bisa menolong, sambil diam-diam memandang rendah orang yang mereka bantu sebagai lemah. Nah, dari sinilah muncul dosa utama tipe 2, yaitu kebanggaan. Tapi ini bukan sombong biasa loh, ini lebih ke ego yang membengkak, yang ngerasa kalau cinta mereka itu bisa menyelamatkan dunia, yang membuat mereka merasa jadi sosok yang wajib ada buat orang lain, bahkan mungkin buat Tuhan sekalipun. Nah, yang menarik banget sekarang adalah gimana sih semua dinamika batin ini muncul ke permukaan dalam hubungan mereka sehari-hari. Disinilah sisi bayangan atau shadow side-nya mulai kelihatan. Di sini kita bisa lihat bedanya jauh banget. Tipe 2 yang sehat dan matang, itu kehadirannya benar-benar anugerah, tulus, dan penuh kasih. Tapi, tipe 2 yang belum matang, bantuannya itu kayak punya udang di balik batu. Mereka bisa jadi manipulatif, posesif, dan pertolongan mereka punya harga yang harus dibayar. Nah, ini dia kalimat andalannya tipe 2 yang belum sehat. Kok kamu tega sih sama aku? Padahal aku udah berbuat banyak buat kamu. Dari sini aja udah kelihatan kan? Kalau pemberian mereka itu sebenarnya bukan hadiah, tapi pinjaman yang ditagihnya pakai rasa bersalah. Jadi, kalau strategi menolong mereka ini gagal, sisi gelapnya bisa meledak. Mereka bisa jadi super posesif, gampang banget marah kalau merasa nggak dihargai, bahkan sampai menempatkan diri mereka seolah-olah martir yang paling menderita. Identitas mereka jadi kabur karena terlalu fokus sama orang lain. Tapi tenang, bukan berarti nggak ada jalan keluar. Selalu ada jalan menuju pemulihan dan kebebasan. Kuncinya, pergeseran besar dari rasa bangga ke kerendahan hati. Perjalanannya dimulai dari satu hal, merasakan anugerah. Maksudnya apa? Ini tuh sebuah kesadaran yang radikal banget buat mereka, bahwa mereka itu dicintai, ya karena mereka ada, apa adanya. Bukan karena apa yang mereka lakukan buat orang lain. Titik.
Tentu aja, ini butuh latihan, butuh langkah-langkah nyata, kayak belajar melayani tanpa pamrih, tanpa ngarep terima kasih. Terus, coba deh lebih sering introspeksi, aku nolong ini beneran tulus atau ada maunya. Dan yang paling penting, belajar bilang enggak, dan mulai berani menyuarakan kebutuhan diri sendiri. Contoh nyata dari pelayanan yang matang ini bisa kita lihat di sosok Florence Nightingale. Dia bekerja keras dalam diam, nggak cari panggung atau pujian. Fokusnya ya murni pada pekerjaannya itu sendiri, pada orang-orang yang dia bantu. Jadi penting banget buat dicatat ya, kerendahan hati yang sejati itu bukan berarti jadi rendah diri atau meremehkan diri sendiri. Sama sekali bukan. Justru itu adalah ketika kita punya rasa harga diri yang stabil dan realistis, yang nggak goyah cuma karena pujian atau kritik orang lain. Nah, dari semua pembahasan ini, muncul satu pertanyaan besar yang sebenarnya relevan buat kita semua, bukan cuma buat tipe 2. Pertanyaannya adalah, gimana caranya kita bisa tulus peduli dan memberi ke orang lain tanpa harus kehilangan diri kita sendiri? Coba direnungkan.